Ini adalah tongkat atau solusi kamu yang punya cedera patah kaki dan cedera kaki lainnya gitu. Kira-kira tongkatnya apa? Langsung aja simak di MedTools Care. Hai Proceeds and welcome back to MedTools Care. Oke, ini adalah 2 video sebelumnya kita udah bahas tentang tongkat-tongkat juga. Jadi perbedaan tongkat 1 kaki dan 3 kaki sama review lengkap tongkat dari Selako. Kalau misalnya kamu ngerasa video-video ini adalah video yang kamu cari juga, jadi langsung aja kepoin MedTools Care. Linknya ada di pojok kanan atas, atau langsung aja klik di channelnya dan scroll cari video yang kamu cari. Tapi di video kali ini kita akan review lengkap tongkat bantu jalan dari Gea Medical lagi, tapi tipe yang FS925L. Itu adalah tipe untuk para orang yang punya cedera kaki, patah kaki dan lain-lain. Nah, ini biasanya bisa lebih cepat nih proses pemulihan dari terapi patah kaki atau patah tulang ya. Jadi kalau misalnya Proceeds punya cedera kaki atau patah tulang atau patah kaki dan lain-lain, Proceeds wajib punya banget tongkat ini untuk penyangga kaki. Jadi tongkat ini biasanya disebut kruk. Menggunakan kruk ini bisa membantu orang yang cedera yang berjalannya biasanya masih tersendat-sendat, ini bisa menjalankan aktivitas fisik. Tongkat ini bisa membantu orang yang menjalankan aktivitas fisiknya sehari-hari dengan normal. Jadi cara kerja tongkat kruk ini biasanya dia cuma menahan berat badan kita. Ini taruh. Nah, ini biasanya beda sama tongkat yang dia di grab di tangan kayak gini. Dia tuh biasanya ditaruh di ketiak di sini. Nah, ini untuk menyanggah kita dalam berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau Proceeds bisa lihat, biasanya foto-fotonya kayak gini. Ini sering banget tongkat ini dipakai sama atlet. Kenapa? Karena ini prosesnya lebih cepat ya dalam pemulihan terapi penjalan gitu. Dibandingkan kita pakai alat tongkat yang biasanya pakai yang 1 kaki, 3 kaki yang pakai grip tangan kayak gini. Nah, ini beda. Itu feel-nya untuk penyembuhan itu jauh lebih lama. Ada banyak banget kondisi yang mewajibkan Proceeds itu pakai kruk ini biar proses penyembuhannya berjalan lebih baik. Dan dari kondisi tersebut antara lain ada tendon Achilles pecah, ada pergelangan kaki yang patah, ada fraktur kaki, fraktur stres, fraktur tibia, otot tertarik, terkilir sampai cedera ACL. Nah, ini biasanya cedera yang dialamin sama semua atlet ya. Nah, jadi ada banyak banget sebenarnya kasus-kasus yang biasanya tuh terjadi sama orang dan bisa dibantu sama si tongkat ini. Kira-kira tongkatnya kayak apa? Langsung aja kita review ya. And that's it. Ini tanda tongkatnya lumayan besar emang karena dia harus sesuai sama bahu si pasien. Karena dia sampai bahu ya, beda sama yang tongkat 1 kaki atau 3 kaki dia cuma sampai pinggang mungkin di situ bisa. Tapi ini dia sampai bahu jadi lumayan panjang di sini. Ini mungkin kalau didiriin nggak in frame di kamera gitu ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Ini panjang banget sih. Terus walaupun panjang, dia itu sebenarnya ada 3 ukuran atau 3 size. Yang aku pakai di sini adalah, yang aku punya di sini adalah size-nya M. Dan dia sepasang ya, sepasang. Jadi kalau misalnya atlet kan biasanya butuh kiri kanan gitu. Tapi ada juga sih yang biasanya cuma butuh 1 alat ini. Tapi ini biasanya terjual sepasang gitu. Nah, dia dari Gea Medical tadi tuh tadi udah aku sebut juga, dia itu udah lolos standarisasi Kemenkes RI dengan PT distribusinya PT Mega Pratama Medical Indo, dan dia udah dimanufaktur dari Cina. Namanya adalah Gea Walking Stick juga. Di sini ada ininya nih, stiker-stikernya. Jadi kalau misalnya mau dicek nomor seri dari standarisasi AKL-nya di sini ada. Oke. Dan lanjut lagi, sama di bawahnya di sini ada pin-pinnya juga. Jadi kalau misalnya kita ngerasa tingginya perlu di adjustable, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 pin yang bisa di adjustable sesuai dengan tinggi si pasiennya juga. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia tipenya bukan grip yang kayak kemarin ini ya, tipe yang 1 kaki. Jadi dia ini shoulder di bagian pundak atau di bagian ketiaknya. Dengan masing-masing tinggi tongkat, kalau misalnya tadi yang aku punya ini M, dia itu di 114 sampai 134 cm. Dengan tipe yang S, dia itu 94 sampai 114 cm, dan L 134 sampai 154 cm gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya tinggi badan yang 137 sampai 150 cm, itu pakainya tongkat yang ukurannya S di sini. Di sini tertulis ya di sini M. Pakai yang S. Kalau misalnya kamu tinggi badannya 150 sampai 178 kayak aku sendiri, ini pakainya yang M. Kalau misalnya kamu tinggi badannya 178 sampai 198 pakainya yang L gitu. Jadi nyaman gitu. Nggak terlalu naik turun tubuh kita. Jadi ini udah disesuaikan sama si Gea-nya juga. Dan spesifikasinya nih ada lumayan banyak ya. Dia tuh bahannya dari no dies aluminium yang ringan, anti slip, dan dia bisa menopang ketiak dan tangan. Jadi dia aluminium, dia nggak gampang karat dan dia nggak gampang slip gitu ya. Dia bisa menompang walaupun sebenarnya dia aluminium, dia bahannya ringan tapi dia tetap kuat gitu.
Jadi ringan tapi tetap kuat, itu nilai lebih juga sih kalau misalnya kita pakai bahan-bahan dari aluminium. Terus ketinggian tongkat itu bisa sesuai, tadi aku udah bilang sini bisa disesuaikan sama tinggi badan kita. Walaupun dia udah ada size-nya juga, jadi ada SML, kamu bisa sesuaikan lagi di sini. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya nih kamu kan tinggi badan bertumbuh, pertama kamu tinggi badan itu di 150, besoknya udah 155, itu kan harus pindah tongkatnya dari S ke M. Nah, tapi ini bisa disesuaikan sama si pin-pin di sini. Terus ada ukurannya tadi yang aku disebutin, ada SML, itu juga salah satu kelebihan dari si Gea ini juga. Jadi tentu semua kalangan bisa ya pakai tongkat alat bantu jalan ini. Nah, kalau misalnya kamu beli, itu harga yang tertera itu adalah harga satu pasang. Jadi kamu langsung beli dua kayak gini. Nggak harga satu tongkat aja. Jadi harganya nggak dikali dua ya. Itu emang udah harga satu pasang biasanya kayak gitu. Terus ada bantalan kaki yang terbuat dari karet lentur. Nah, bantalan kaki itu maksudnya di sini. Di sininya ada karet nih. Nah, ini fungsinya selain ergonomis dan dia membel, jadi nggak melukai ketiak kita juga, atau nggak bikin sakit di pinggang. Tapi dia ini juga dia juga menjaga anti slip. Jadi dia nggak gampang jatuh. Kalau misalnya kita ada di permukaan yang licin, karena dia karet, dia tuh nggak gampang jatuh gitu loh tuh. Dia tetap standby. Terus ada lagi ujung tongkatnya dilengkapi sama karet anti slip juga. Nah, ini di sini. Nah, kalau ini beneran karet ya, karetnya dari kulit jeruk juga. Kemarin kan ada sempat kita bahas tentang tongkat 1 kaki dan 3 kaki, dia itu bukan karet, dia itu plastik tapi teksturnya tetap kulit jeruk. Jadi ini karet, udah karet dia ini juga kulit jeruk juga, jadi menahan keringat dan dia juga nggak licin gitu. Jadi ketika kita, karena kan ini penting juga ya, kalau misalnya kita pakai yang kayu gitu, yang licin, kalau kita taruh di ketiak kan dia nggak tergrab dengan baik sama tangan kita kan taruhnya di sini nih, gitu. Nah, di sininya biasanya licin dan itu banyak banget atlet-atlet yang dia tuh lagi terapi ternyata jatuh dan menimbulkan cedera yang lebih parah. Makanya ini penting banget, itu nilai plus banget kalau misalnya kamu pakai tongkat ini, dia ini tongkatnya udah dari karet dan dia anti licin atau anti slip. Terus dia bisa menumpang berat hingga 100 kg, jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu punya berat badan yang lumayan besar ya, 60, 80, 90 itu masih bisa gitu. At least nggak di atas dari 100 kg gitu. Dan dia udah lulus uji standarisasi Kemenkes RI dan AK. Oh ya, terus di ininya juga, di handle-nya juga. Ini kan biasanya tangan kita taruh sini, ini taruh di ketiak, terus kita tangannya kayak gini ya. Set, handle gini. Dia ini bisa di-adjust juga di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pin ya. Jadi sesuaiin sama panjang lengan tangan kita juga. Kalau misalnya kamu ngerasa lengan kamu lebih pendek, bisa ditaruh di atasnya lagi. Atau lengannya lebih panjang, bisa taruh di bawahnya lagi. Ini ada pinnya, tinggal dibuka aja. Terus disesuaikan sama handle dari pegangan tangan kita. Terus dia juga bahannya dari karet anti slip juga, jadi tenang aja. Jadi ini nggak licin ya, dan dia nyaman banget. Kalau kita lihat di sini tuh, dia bahkan bisa sesuai sama kepalan tangan kita, ini pas banget dari karet dan dia masih membel gitu. Jadi nggak keras sama sekali. Nyaman banget gitu untuk dipakai. Penting banget ya kalau misalnya kita udah punya cedera, kita harus semangat menjalaninya. Terus punya alat yang sakit gitu, misalnya dipakai, kan kita jadi males gitu untuk terapi. Siapa yang mau terapi kalau misalnya alatnya dipakai tuh nggak nyaman, jadi ya nggak sembuh-sembuh juga gitu. Makanya nih plus banget dari alat ini, dia itu selain ergonomis, nyaman, ringan, ya hampir semuanya ada. Jadi itu kelebihannya. Kalau misalnya aku sebutin lagi kelebihannya itu, dia pertama terbuat dari aluminium yang dia awet, ringan, dan tapi nggak berat ya. Walaupun awet, keras, ringan, tapi dia nggak berat. Terus dia memiliki beberapa ukuran juga yang bisa disesuaikan sama tinggi badan. Terus dari bahannya juga terbuat dari banyak-banyak karet yang dia itu bisa dan bahannya juga, dan ujung-ujungnya, handle-nya, grip-nya dan lain itu terbuat dari karet, jadi anti slip dan dia aman pastinya. Cuma kekurangannya adalah dia itu modelnya tuh armpit, dia harus ditaruh di telinga gini. Jadi mungkin buat beberapa orang tuh nggak nyaman ya kalau misalnya kita taruh di ketiak kayak gini gitu. Beda kalau misalnya kita pakai yang grip kayak gini, mungkin kita tetap bisa menjaga style kita. Kalau misalnya pakai ini kan kelihatan kita orang yang udah cedera parah gitu ya, makanya harus pakai alat tongkat bantu jalan. Jadi mungkin dari style dia kurang stylish ya. Dan dia bakal capek orang kalau misalnya pakai yang kayak gini, tipe kayak gini. Mungkin nggak bisa jalan yang jauh-jauh banget. Dia tuh orang tuh biasanya bisa angka rata-ratanya bisa standby cuma sampai 5-6 jam aja gitu. Biasanya selebihnya itu dari bahunya, shouldernya, tangannya itu udah mulai pegel-pegel gitu. Oke, brosis. Jadi itu dia review lengkap tentang Gea FS925L ini. Jadi ini tongkat yang biasanya tuh dipakai sama semua para atlet. Mungkin emang dengan cara yang kayak gini bisa mempercepat proses pemulihan gitu. Dibandingkan kita pakai tongkat yang 1 atau 3 kaki tadi yang biasanya kita review gitu. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada request, langsung aja di komen, nanti Metos buatin videonya. Dan kalau brosis ngerasa ada teman atau keluarga yang punya masalah
dalam berjalan, bisa langsung di-share video ini supaya video ini bisa bermanfaat dalam membantu mereka mencari alat yang tepat yang mereka butuhkan gitu. Sampai jumpa di video berikutnya, and always caring, always care.